Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk teman-temanku YN Al-Qadiri. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kami di sini atas nama Subaidah akan menjelaskan dari satu mata kuliah dari dosen kami Bapak Fikri Farihin yang kami hormati, yaitu tentang perbandingan pendidikan atau studi perbandingan pendidikan. Di sini kami hanya menjelaskan secara singkat aja dari mata kuliah perbandingan pendidikan atau studi perbandingan pendidikan ini. Ada dua istilah di sini yang digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan. Penggunaan istilah perbandingan pendidikan ini merupakan terjemahan dari istilah comparative education dalam bahasa Inggris, sebagaimana istilah comparative religion diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perbandingan agama. Sementara ahli lainnya mengalih bahasakan istilah comparative education tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah pendidikan perbandingan. Namun kedua istilah tersebut pada dasarnya menunjukkan pengertian yang sama, yaitu sebagai suatu studi komparatif atau studi perbandingan tentang pendidikan, atau suatu studi tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan yang berasal dari istilah lengkapnya A Comparative Study of Education. Studi komparatif atau studi perbandingan yang dalam bahasa Inggrisnya A Comparative Study menurut pengertian dasarnya adalah berarti menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian, studi komparatif tentang pendidikan atau pendidikan perbandingan mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau dua aspek atau lebih dari sistem pelaksanaan pendidikan untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dari atau dalam kedua hal atau aspek atau lebih tersebut. Artinya, dengan studi perbandingan tersebut, kita bisa memperbandingkan beberapa konsep teori atau sistem dan praktek pendidikan satu sama lainnya. Kita juga bisa memperbandingkan teori, konsep atau sistem pendidikan dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang ada di suatu negara atau bangsa. Dapat pula kita mempelajari konsep
teori pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku atau ada pada suatu bangsa atau negara. Pada suatu bangsa atau negara tertentu. Dan kita perbandingkan dengan konsep pendidikan atau teori pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara atau bangsa kita sendiri. Dalam studi perbandingan tentang pendidikan, terutama yang tertuju pada studi perbandingan antara dua sistem pendidikan, di sini mempunyai tujuan untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan atau perbedaan antara kedua sistem pendidikan tersebut. Antara lain, yang pertama, untuk menganalisa sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan kekuatan atau kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang kedua, untuk menimbulkan sikap saling pengertian dan terbuka satu sama lain. Dan yang ketiga, yang pada akhirnya akan terjalin saling kerjasama satu sama lain untuk mengembangkan sistem pendidikan masing-masing dan saling membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan yang dihadapi masing-masing bangsa atau negara. Mungkin hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan keterangan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.